Jadi di video aku yang ketiga yaitu aku mau memberikan tutorial cara membuat fondasi dan kusai. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dia Citra Kirana dari kelas 1B, NIM aku 253103060032. Jadi yang pertama itu ada tutorial cara membuat kusen. Yang pertama kita membuat persegi di bagian bawah, yaitu bisa menggunakan PL, kemudian enter, klik di mana saja, yaitu nanti masukkan jaraknya 5 kali 15, ke bawahnya 15, ke sampingnya 5, kemudian ditutup. Setelah itu kita membuat persegi di sebelah kanan, yaitu dengan jarak 80, sama menggunakan PL, kemudian enter. Nah, kemudian klik di kotak yang sudah jadi sampai muncul titik hijau, lalu ketik 80. Nah, setelah selesai kita tinggal membuat persegi yang satunya, yaitu jaraknya sama 5 kali 15, ke atasnya 15. Nah, setelah selesai kita akan membuat persegi yang ada di atasnya ini, yaitu sama menggunakan PL. Jaraknya yaitu 80 kali 5, ke sampingnya 5, ke bawahnya 80. Nah, setelah selesai seperti ini, kita tinggal membuat lengkungannya, yaitu bisa menggunakan arch, pilih yang standar, center, dan end. Lalu klik di bagian atas sebelah kanan dan bagian tengah, lalu tarik ke persegi yang ada di sebelah kiri, lalu klik. Nah, jadi ini contoh kusen. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kusen yang berbeda arah. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kusen yang berbeda arah, yaitu bisa menggunakan MI. Yang pertama kita blok terlebih dahulu, kemudian klik MI, enter, luruskan sama garis hijau, lalu klik. Setelah itu kan ini sudah jadi dua arah, tapi ini menempel, itu tidak diperbolehkan, yaitu klik M, pilih bagian tengah. Nah, jadi ini sudah tidak menyatu. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kusen di bagian bawahnya, yaitu sama, tinggal blok semua, lalu klik MI, kemudian enter. Nah, ini kan masih menyatu, yaitu kita pisahkan sama seperti tadi, yaitu blok terlebih dahulu, lalu M, nah, jadi ini contoh atau cara membuat kusai. Untuk yang kedua yaitu cara membuat fondasi. Yang pertama kita membuat garis terlebih dahulu, yaitu menggunakan PL. Ini jaraknya 30.
Setelah jadi, kita membuat garis bantu sama menggunakan PL. Klik di bagian tengahnya, lalu tarik ke bawah, yaitu sepanjang 90. Kemudian enter. Setelah jadi seperti ini, kita membuat garis di bagian bawah ke kanan dan ke kiri, yaitu sepanjang 40, yaitu menggunakan PL. Klik di bagian tengah, lalu ke kanan 40 sama setelah jadi seperti ini, kita membuat garis miring dari atas sampai ke bawah, yaitu menggunakan L, tarik garis sampai ke ujung bawah, kemudian klik. Setelah selesai, ini bisa kita mirror untuk ditaruh di sebelah kirinya, yaitu tinggal klik, kemudian MI, lalu enter. Ikuti garis hijau, lalu enter. Setelah selesai seperti ini bisa kita hapus. Lalu kita bisa menyatukan garis di bawah ini karena tadi kita membuatnya satu persatu. Yang pertama kita menghapus dulu. Selanjutnya kita membuat garis untuk menutup bagian bawah ini. Nah, setelah selesai seperti ini, kita membuat garis di bawahnya, yaitu bisa menggunakan offset. Klik 2 kali, kemudian tekan garis yang ingin kalian copy, lalu masukkan jaraknya yaitu ke bawah sebesar 15, kemudian enter. Klik lagi sama ke bawah yaitu 5. Setelah selesai, kita tutup garis di bagian tepi menggunakan line. Sama di sebelah kirinya juga. Setelah selesai, kita akan membuat garis di bagian bawah tengah, yaitu menggunakan L, pilih bagian tengahnya, itu sepanjang 35. Setelah itu sama, tarik garis ke kiri sama ke kanan, yaitu panjang 35. Setelah jadi seperti ini, kita tutup garisnya menggunakan line sama, dari bagian bawah tarik ke atas. Sama di sisi sebelahnya juga. Setelah selesai seperti ini, kita akan membuat garis ini untuk ditaruh di sebelah kanan dan di sebelah kirinya, yaitu bisa menggunakan offset. Klik 2 kali, enter 2 kali, lalu klik ini ke kanan, itu jaraknya 10. Setelah seperti ini, kita akan memindahkan garis
yang bagian sini untuk ditaruh di bawahnya, yaitu menggunakan offset. Enter 2 kali. Jaraknya yaitu 15. Nah, setelah jadi seperti ini kan ada yang berlebihan garisnya, dan juga ada yang tidak digunakan, yaitu bisa menggunakan TR, enter, ini tinggal dihapus. Ini juga. Kita akan berpindah ke bagian yang satunya, yaitu kita akan membuat sleeve terlebih dahulu menggunakan persegi, yaitu bisa pakai shortcut rect atau rectangle, yaitu enter, dengan jarak 15 kali 25. Setelah jadi seperti ini, kita klik offset untuk membuat bagian dalamnya. Itu 2 cm. Yang kedua yaitu 0,5. Untuk selanjutnya kita akan mengubah di pojok-pojok dalam, yaitu diubah menjadi lengkung. Itu bisa menggunakan shortcut fillet, kemudian enter, ketik R, enter, lalu klik garis yang mau kita pindah. Jika ingin mengubah di bagian sebelahnya, yaitu tinggal enter, sama klik, enter lagi. Setelah jadi seperti ini, kita akan membuat lingkaran di setiap sisinya, yaitu bisa menggunakan circle, kemudian circle, kemudian enter, klik di sini, yaitu 0,5. Lalu kita buat lagi di sebelah satunya, yaitu tinggal klik MI atau mirror, lalu pilih bagian tengahnya. Selanjutnya sama, kita akan membuat yang di bagian bawah, yaitu tinggal klik MI, klik kedua lingkaran, lalu pilih di bagian enter, lalu tarik di bagian tengah. Setelah jadi seperti ini, kita akan menghapus persegi yang kedua, yaitu delete, lalu kita ganti dengan yang sudah tadi kita lengkungkan, yaitu menggunakan offset, enter 2 kali, klik, lalu tarik keluar, yaitu jaraknya 0,5. Setelah selesai seperti ini, kita akan membuat
yang bagian lengkung di sini, yaitu kita tinggal klik RO, klik bagian tengah. Oh maaf, habis klik RO yaitu kita klik C. Setelah C, selanjutnya kita akan membuat garis lengkung di sini, yaitu bisa menggunakan bagian sini, yaitu kita tinggal blok, lalu klik RO, kemudian enter, C, enter. Kita tinggal masukkan sudut, yaitu 45. Selanjutnya sama, kita akan membuat seperti itu lagi, yaitu kita blok juga. Setelah itu RO, kemudian klik bagian tengahnya, C, enter, masukkan sudut 315, kemudian enter. Setelah jadi seperti ini, kita akan membuat garis bantu, yaitu menggunakan line, paskan di bagian tengah sepanjang 2. Setelah itu tarik garis ke kanan dan ke kirinya. Ini bisa jika kalian ingin menarik garis ke kiri, yaitu bisa menggunakan X, klik garisnya. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian tinggal hapus garis yang tidak kalian gunakan atau yang tidak digunakan, yaitu bisa menggunakan shortcut TR, kemudian enter. Lalu pilih garis yang tidak digunakan. Setelah jadi seperti ini, kalian tinggal menghapus juga yang di bagian luar. Tinggal copy lalu delete. Selanjutnya kita akan membuat beberapa seperti ini, yaitu tinggal CO bagian tengahnya. Nah, setelah selesai, copy menjadi 2, yaitu ini tinggal kita hapus, yaitu masukkan hatch, pilih yang, lalu kita pilih yang AR count. Setelah selesai, ini bisa kita perkecil, yaitu menjadi 0,01. Nah, setelah jadi seperti ini, kita tinggal menyalin yang bagian satunya untuk ditaruh di sini, yaitu tinggal kita
CO, CO, kemudian kita pindahkan di sebelah sini. Setelah selesai membuat seperti ini, kita tinggal blok semua, lalu klik CO, pilih bagian tengah, lalu bisa dipindahkan ke tadi garis yang sudah kita buat di bagian tengah juga. Nah, ini jadi setelah kita membuat slope, itu ditaruh di bagian atasnya. Setelah selesai membuat seperti ini, kita akan membuat garis di bagian sini untuk nanti ditaruh sebagai pondasinya, kayak batu itu. Ini bisa kita menggunakan line, kemudian enter, pilih bagian ujung, tarik ke kanan sepanjang 100, kemudian enter. Setelah itu kita akan membuat di bagian bawahnya, yaitu kita tinggal offset, klik 2 kali, pilih dan tarik ke bawah. Yang pertama itu jaraknya 1 cm, kemudian enter. Kita klik lagi, tarik ke bawah. Yang kedua itu 6 cm, yang ketiga itu 10 cm, dan yang terakhir itu 7 cm. Nah, setelah selesai seperti ini, tinggal kita membuat garis line untuk menutup di sisi ini. Setelah selesai membuat di bagian kanan, yaitu tinggal kita blok untuk dipindahkan sebelah kiri. Blok semuanya, lalu klik CO atau copy, pilih di garis paling ujung atas, yaitu dipindahkan di sebelah kirinya. Ini tinggal kita tutup menggunakan garis line, lalu nah, setelah selesai, kita akan membuat garis dari bagian sini ke atas garis ini, yaitu menggunakan line, tarik garis ke atas, ikuti garis hijau-hijau agar garisnya terlihat lurus. Sama yang satunya, line, ikuti garis hijaunya, kemudian klik. Selanjutnya kita menghapus garis yang tidak digunakan, yaitu bisa menggunakan shortcut TR, enter, lalu pilih garis yang tidak digunakan. Selanjutnya kita akan membuat garis di atasnya, itu bisa menggunakan shortcut ML style, enter, kemudian pilih saja new, namai dinding pondasi 1. Setelah itu continue. Nah, ini tinggal kalian pilih yaitu ada 0,3 dan ada juga yang min, itu kalian klik sama. Jangan lupa ada minnya, yaitu min 0,3. Setelah itu klik OK. ML, kemudian J, pilih yang 0, lalu
pilih di bagian tengahnya, lalu tarik ke atas. Ini bebas tingginya berapa. Kita tinggal memasukkan arsiran dan macam-macam lainnya, yaitu bisa klik heads atau dengan shortcut H. Nah, yang pertama ini kita akan membuat dindingnya terlebih dahulu, yaitu bisa menggunakan ANSI32. Maaf, ANSI32. Karena ini kekecilan, itu bisa diperbesar, yaitu tinggal mengubah bagian sini sampai kebesaran yang sudah diperlukan. Lalu setelah selesai tinggal klik enter. Nah, jadi di bagian sini ada beberapa macam cor-coran. Nah, untuk yang di bagian sini itu biasanya menggunakan arkon, yaitu tinggal kita klik bagian sini dan sini. Nah, jadi ini kan tidak kelihatan, itu bisa dikecilkan sampai terlihat. Nah, untuk yang di bagian sini sama, yaitu menggunakan AR Sand. Sama klik di bagian keduanya. Selanjutnya di bagian bawah itu sama seperti di atas, yaitu menggunakan H, yaitu pilih yang AR Count. Nah, setelah selesai, kita akan mengisi di bagian sini dengan garis, yaitu menggunakan ANSI 31. Tinggal klik di bagian bawahnya juga. Kan ini tidak kelihatan ya. Ini bisa diperbesar. Karena ini kan garisnya miring ya, itu bisa dirubah di bagian angle, masukkan 45. Lalu nah, jadi selesai. Untuk di bagian sini itu biasanya dipakai dengan atau diisi dengan batu kali, yaitu gravel. Selanjutnya, setelah kita mengisi yang lainnya, ini ada biasanya itu unstamping. Itu bisa menggunakan ellipse atau shortcut EL, kemudian enter, pilih bagian sini dan sini, itu masukkan jaraknya 5. Nah, kan ini ada yang di luar ya, itu bisa kita pindah ke bagian dalam menggunakan shortcut M atau move, pilih objek, enter, lalu tinggal kita pindah ke bagian dalam. Nah, ini tinggal kita isi sampai full, yaitu kita tinggal mengcopy
Nah, ini di bagian bawahnya kan masih kosong. Itu biasanya diisi dengan ARSend, yaitu klik H, kemudian cari ARSend. Tinggal masukkan di bagian sini. Nah, jadi kan ini tidak kelihatan ya. Itu bisa diperkecil. Biasanya itu 0,01. Nah, jadi itu tadi tutorial cara membuat fondasi dari saya. Itu saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada cara membuat fondasi dan kusen yang kurang benar. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.